Shalom, kita ketemu kembali dalam acara kebanggaan, program yang sangat dibanggakan di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, yaitu podcast yang berisi tentang diskusi tentang firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan untuk epistel pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas seluruh anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami, secara khusus dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami. Pada hari ini kami akan berdiskusi tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan dari narasumber kami yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di program podcast Firman Tuhan adalah kuncinya, yang diselenggarakan oleh HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita bersama dengan seorang hamba Tuhan, pendeta resort yang melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau sebagai pendeta resort di HKBP Resort Batam Center, yaitu Amang Pendeta Marudut Simanjuntak, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Tepuk tangan dulu untuk Amang Pendeta Marudut Simanjuntak. Apa kabar, Amang? Sehat, puji Sehat. Tuhan. Dan beliau ini adalah seorang pendeta yang sudah lama sekali melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan puji Tuhan, melalui sinode distrik yang lalu beliau terpilih menjadi satu dari 3 calon preses HKBP dari HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang akan kita pilih nanti di sinode Godang yang diselenggarakan di bulan Desember tahun 2024 ini. Tentunya kita berdoa supaya amang pendeta kita ini yang masih muda, yang masih energik, tentu sangat dibutuhkan oleh HKBP ini dalam pelayanan demi HKBP yang lebih luar biasa lagi. Amang pendeta, kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari yang ditentukan oleh almanak gereja kita HKBP untuk tanggal 20 Oktober 2024, yaitu minggu ke-21 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Izinkan saya membacanya ya, Amang Pendeta Ya, kami. baik Amang Pendeta. Iya. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan
untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing, Ia akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu, bahkan membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik bagi kamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Ia berkata, sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Amang Pendeta, Ya, Pendeta. kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Tentu Amang Pendeta sudah menggumuli nats ini yang sudah ditentukan oleh gereja kita untuk kita beritakan pada kebaktian week mungkin, atau juga dalam diskusi-diskusi dalam persekutuan di gereja kita ini. Nah, sekarang kita ingin berbincang-bincang sedikit ya, Bang ya. Nats ini seperti sebuah pernyataan ya, yang tegas, lugas dari seorang pemimpin umat, yaitu Yosua. Kira-kira Mang, apa sih yang melatar belakangi sehingga Yosua mengatakan pernyataannya seperti ini? Kenapa begitu penting sekali beribadah kepada Tuhan? Sama. Ya. Baik, Amang Pendeta, terima kasih atas kesempatan ini. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat. Memang ini adalah pidato dari Yosua, di mana kita tahu ketika Musa sudah tiada, lalu ada regenerasi kepemimpinan yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun Yosua melihat ada satu fakta bahwa ada kecenderungan umat Tuhan yang notabene sebagai umat pilihan tapi sudah berpindah hati kepada ilah-ilah lain yang mereka lalui dalam perjalanan mereka. Sehingga disitulah Yosua mau menekankan kembali melalui pidatonya sewaktu di Sikem, supaya bangsa itu menentukan pilihannya. Tapi dengan tegas Yosua menyatakan bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua mau menekankan kehidupan hanya ada ketika kita memilih Tuhan. Ya. Tapi ketika kita tidak memilih Tuhan, kita memilih ilah-ilah lain seperti ilah-ilah Amori itu, maka tentulah akan ada malapetaka dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian, Iya. Bang Pendeta. Tapi ada penekanan yang lebih spesifik lagi ya Bang ya, bahwa ternyata kita perlu mempertanggungjawabkan iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan dan harus menjadi kesaksian bagi khalayak umum.
Hanya begini, dari beberapa dari ayat yang kita baca tadi, Yosua mengatakan ternyata Allah itu tidak akan disembah bersamaan dengan kepercayaan atau Allah-Allah yang lain. Artinya kita dalam hal beriman harus percaya hanya kepada satu Allah. Nggak boleh ada Allah alternatif yang lain. Mungkin bisa Amang Pendeta lebih pertajam tentang itu, bahwa memang di dalam konteks di perantauan ini barangkali bisa saja pemahaman iman seperti itu agak mungkin bisa terkikis dengan adalah sesuatu yang dia pegang, apakah kalau orang Batak bilang ada bule-bule, ada keyakinan iman yang lain selain percaya kepada Tuhan. Nah, kadang ucapan Yesus tentang marbisuk songon uluk itu juga jadi diperalat supaya kita kan harus bisa pintar-pintar juga. Kita berdoa kepada Tuhan tapi bisa melakukan juga ke yang lain-lain atau memakai kepercayaan, mempertaruhkan kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Bisa, Mang? Silakan, Mang. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24 ini, ada satu statement yang dikatakan oleh Yosua bahwa Allah itu pencemburu dan kudus. Kalau dikatakan Allah itu pencemburu, dia tidak mau diduakan. Kalau kita perhatikan misalnya hukum Taurat yang pertama itu, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain. Kalau itu menjadi penekanan pertama dalam Taurat itu bukan asal dibuat. Tapi sekali lagi Allah mau bahwa tidak boleh umatnya pindah ke lain hati. Apalagi bercampur-campur. Sama seperti yang Bang Pendeta bilang, ada konteks atau realitas yang kita hadapi. Bahkan pengalaman saya di kota Batam ini, saya memperhatikan ada saja orang yang notabene rajin beribadah, rajin berdoa, tapi masih percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Jadi ada kecondongan, walaupun zaman ini disebut dengan zaman yang era digital atau digitalisasi, zaman yang maju, tapi selalu ada kecondongan masih percaya kepada ilah-ilah lain, belum pure atau belum murni untuk sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan. Kalau Yosua menekankan, dia berangkat sebenarnya dari pengalamannya bersama dengan umat Tuhan ketika mereka dalam perjalanan membawa umat itu untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada saja memang mereka yang percaya kepada Allah-Allah lain dan selalu ada hukumannya. Nah, Yosua tidak mau umat itu jatuh lagi kembali ke situ. Karena itu dia kembali menekankan Allah itu kudus, Allah itu pencemburu, sehingga muncullah statementnya, aku dan seisi rumahku hanya percaya kepada Allah yang kudus itu. Kira-kira gitu. Ya, berarti ibadah yang sejati itu adalah kemampuan kita untuk menetapkan dalam hati yang kita sembah itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain namanya. Tidak ada yang lain. Iya, memang ya ini tantangan bagi kita mungkin dalam pelayanan ya. Orang mungkin datang dari perantauannya dulu kemari ada sesuatu untuk menjaga badannya, menjaga badan, di dompet atau bagaimana lah itu. Padahal ternyata kalau kita berhadapkan dengan firman ini ternyata itu sudah kurang benar ya. Abang Pendeta sudah berapa lama melayani di Kepri Sarkus Batam ini? Kalau di Batam ini saya terhitung 2015 di Nongsa sampai 2021 April awal, kemudian sesudah itu terhitung April pertengahan sampai hari ini melayani di HKBP Batam Center. Oh, sudah cukup lama lah. Udah cukup lama ya. udah pasti sudah sangat paham lah tentang apa jadi pergumulan di kota Batam. Yang bisa kita katakan daerah industri lah, daerah industri yang banyak pergumulannya, jemaat tentunya. Di sini. Kira-kira Amang gimana Amang lihat pemahaman atau kehidupan ibadah keluarga
di tengah-tengah jemaat kita di Batam ini, apakah memang masih memerlukan pemahaman tentang ibadah ini atau gimana? Iya, memang Kota Batam adalah kota industri. Tentu kalau dikatakan kota industri, tingkat kesibukan jemaat itu sangat tinggi. Ya, Mereka bekerja misalnya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan ada yang harus bekerja pada hari Minggu. Tapi puji Tuhan HKBP meresponnya dengan baik. Sehingga misalnya kalaupun ada jemaat yang beribadah, yang bekerja pada hari Minggu, mungkin dia shift pagi karena ada 3 shift. ya, Nah, lalu HKBP membuka ibadah siang, bahkan ibadah sore ataupun malam. ya, Sehingga kalaupun seandainya dia harus bekerja pagi, tapi tidak ada alasan untuk tidak beribadah pada hari Minggu karena ibadah sore atau ibadah malam juga diadakan. Tapi realitas yang kita lihat mungkin atau tanda kutip terlalu capek bekerja, sehingga ada aja orang yang tidak mau datang beribadah. ya, Nah, karena itu saya kira semua kita di para pelayan di HKBP secara khusus di distrik 20 Kepulauan Riau ini harus betul-betul mengingatkan kembali kalau Tuhan memberi waktu kepada kita dalam bekerja, dalam berkarya, dalam berusaha, tapi setidaknya berilah waktu, berilah diri untuk beribadah pada hari Minggu, termasuk dalam ibadah-ibadah kebaktian week, sebab tanpa itu apapun yang kita kerjakan, seluruh potensi kita gerakkan, tapi tidak akan pernah maksimal. oh, Dan tidak akan menikmati. Orang bisa memiliki semuanya, tapi tidak ada ketenangan dalam hatinya karena ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Karena itu sama seperti Yosua yang menekankan bahwa kami dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalami itu. Dan itu menjadi kesaksian dia dan statement yang sangat kuat. Sehingga setiap umat yang mendengarnya betul-betul dibawa kembali kepada pemahaman ibadah yang sejati itu. Saya kira itu yang harus kita gaungkan kembali di Kepulauan Riau ini secara khusus di Kota Batam ini. tentu Amang Pendeta sudah menikah kan? Sudah. Inang kalau saya tidak salah Inang berusia gian ya. Iya, Inang berusia Dan sudah gian. punya anak. Puji Tuhan sudah dikaruniakan Tuhan satu orang anak. Sebagai keluarga hamba Tuhan, pastilah kehidupan ibadah di keluarganya juga tertata dengan teratur dan pasti menanamkan nilai-nilai. Di situ kesempatan kita untuk menanamkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Menurut Amang, apakah ibadah keluarga masih berjalan di daerah Kota Batam ini atau gimana? Mungkin itu karena kesibukan yang hebat, yang luar biasa. Gimana, Mang? Ya memang dari percakapan kita termasuk kepada para parhaladu, kepada para jemaat, tidak banyak lagi yang misalnya ibadah pagi atau ibadah malam yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga. Iya. Barangkali ada juga alasannya memang. Seperti saya bilang tadi, terkadang ada karena di perusahaan kan secara umum ada 3 shift. Ada yang masuk jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Kemudian setelah itu jam 3 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam sampai jam 7 lagi, 7 pagi itu subuh. Sehingga tingkat pertemuan orang tua dengan anak pun terkadang susah diatur. Susah diatur. Ya. Dan itu fakta yang harus kita hadapi. Tapi ada saja juga sebenarnya jemaat yang tidak sesibuk seperti itu pembagian jadwal karena dia punya mungkin bisa mengatur sendiri, memanage waktunya sendiri. Tapi mungkin tidak terbiasa mungkin dari awal untuk ada ibadah-ibadah khusus di keluarga. Barangkali juga ada anggapan dengan ibadah kebaktian week dan ibadah minggu sudah cukup atau mewakili dari ibadah-ibadah yang tidak harus dilakukan setiap hari di rumah tangga masing-masing. Tapi apapun itu, saya kira melalui khotbah ini kita akan diingatkan kembali supaya kembalilah untuk ibadah-ibadah keluarga sama seperti yang baru kita hadapi ketika COVID melanda Indonesia termasuk dunia ini. Orang dibawa kembali untuk beribadah ke rumah. Sehingga gereja ambil peran mengirim tata ibadah, lalu ada yang membuat misalnya seperti ini dalam ibadah-ibadah virtual, ibadah-ibadah online. Sehingga paling tidak menurut saya itu sebagai warning daripada Tuhan kepada kita, kembali lagi bahwa ibadah keluarga itu sangat penting untuk kita laksanakan termasuk hari ini.
Ada positifnya kemarin COVID itu ya. Ada positifnya. Kita merasa diingatkan bahwa jangan meninggalkan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Yang paling terakhir, ini pertanyaan yang sudah lama sekali, bahkan mungkin pergumulan kita para pelayan yang kalau kita dengarkan ada orang mengatakan seperti ini, gak enak ibadah di gereja kita KBP, Ya. membosankan katanya. Jadi kadang kita juga berpikir ya sesama pelayan ini ibadah, pemahaman ibadah ini apakah memang kita mau menyenangkan Tuhan atau cenderung hanya kepada kesenangan diri kita sendiri. Ya. Begitu. Padahal kalau kita baca nats ini dia mutlak hanya ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak ada unsur yang sedikit pun memaksakan kesenangan diri di sana. Kalau kesenangan diri kan maunya kita ibadah kepada Tuhan dan juga kita punya lagi kepercayaan yang lain. Gimana Bang Pendeta merespon menyikapi fenomena itu belum sampai sekarang bahwa Ya. gereja kita itu ibadahnya maunya kan ada sekarang seperti di rongrong ini liturgi gereja kita HKBP ini. Ya. Nah, maunya harus siap memperbaharui diri katanya. Padahal HKBP selalu dong memperbaharui dirinya tanpa tercabut dari akarnya. Ya. Nah, gimana sebenarnya ibadah yang sejati itu, menyenangkan Tuhan kah atau menyenangkan diri sendiri? Silakan Bang. Iya, memang ini yang harus kita tekankan ulang. Iya. Kalau kita misalnya apa dasar teologi liturgi di HKBP misalnya. Kalau kita barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan podcast ini boleh nanti dibuka di rumah. 1 Korintus 14 atau 40 saya akan bacakan untuk kita sebagai dasar dari teologi liturgi di HKBP, termasuk beberapa gereja yang sama dengan tahun-tahun liturginya, yaitu tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Maka inilah dasar acuan bagi seluruh liturgi termasuk di HKBP dan beberapa gereja yang sama dalam tahun-tahun liturgi. Semua dirancang sedemikian rupa dengan teratur, tapi semua itu dalam rangka menolong kita perjumpaan kita dengan Tuhan. Lalu intinya adalah kita hadir, kita datang beribadah bukan untuk mencari kesenangan diri kita. Bukan selera kita yang harus kita utamakan. Tapi kehadiran kita beribadah adalah dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau hati Tuhan yang harus kita senangkan, maka fokus kita adalah kepada Tuhan. Boleh saja mungkin ketika kita beribadah, karena ada selalu percakapan yang mengatakan, kurang enak yang ibadah ini. Ya. Musiknya kurang bagus, kurang wow. Terus paragendanya, mutik atau liturgisnya ada salah baca. Lalu bahkan ada orang yang mengatakan, akhirnya saya berdosa datang beribadah. Saya mau mengatakan itu salah kita. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan. Tapi ketika kita fokus kita kepada hal-hal di luar daripada Tuhan, maka kita akan diganggu dengan itu. Ya, betul. Saya agak tertegun waktu saya menyaksikan satu video pendek yang memperlihatkan ketika Paus sedang memimpin satu semacam misa, tapi tiba-tiba datang anak kecil. Ya. Lalu orang berusaha untuk menstop anak ini, tapi Paus tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia mengatakan, seolah-olah mau katakan, biarkan dia datang. Nah, dari situ saya lihat fokusnya yang harus kita perhatikan. Fokus kita dalam menyenangkan hati Tuhan. Maka seluruh keberadaan kita datang, kita bawa dalam kejenuhan berpikir kita pun kita bawa ke gereja. Tapi utamanya adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka ini yang harus kita segarkan ulang. Termasuk tata liturgi HKBP yang dikatakan ibadah di HKBP monoton, ibadah di HKBP kurang emosional. Nah, kalau kami di gereja HKBP Batam Center sejak awal waktu anak-anak katekisasi sini, maka pemahaman tentang liturgi HKBP itu harus dijelaskan ulang. Maka apa yang dikatakan misalnya kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita buat evaluasi dibandingkan sebelum dia memulai
katekisasi sidik, lalu nanti evaluasi terakhir ketika dia sudah akan mengakhiri. Saya biasanya bertanya tentang itu. Bagaimana pemahamanmu sebelum tentang ibadah di HKBP, lalu ketika sudah memahami itu, bagaimana kecintaanmu tentang ibadah di HKBP. Lalu mereka berkata, setelah kami tahu, kami akhirnya menikmati dan kami boleh lebih fokus beribadah kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya juga sependapat dengan Amang Pendeta bahwa ibadah yang sejati itu adalah kita menyenangkan Tuhan. Bukan melulu hanya untuk memuaskan diri kita. Terima kasih Amang. Bisa satu kalimat saja closing statement tentang ibadah yang sejati. Ya. Jadi baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, melalui podcast ini secara khusus dalam penekanan dari Yosua pasal 24 ini mau diyakinkan kepada kita. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab dengan beribadah hidupmu dikuatkan dan dimampukan dalam seluruh hal-hal yang engkau hadapi dalam kehidupan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Amang Pendeta Marudut Simanjuntak STH Magister Manajemen. Makasih Amang ya. Sukses ya untuk calon presesnya. Amin. Sukses Amin. ya. Amin. Ini dilihat oleh seluruh HKBP. Salah satu calon preses kita pendeta muda yang patut kita doakan, kita dukung, dan semoga bisa berkarya lebih hebat lagi di HKBP sebagai pelayan yang betul-betul berintegritas di gereja kita. Baik Amang Pendeta, silakan pimpinlah doa untuk mengakhiri dari sermon kita kali ini. Baiklah, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas setiap kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan perkenankan sehingga kami boleh bersama-sama menggumuli kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin paham tentang bagaimana kami hidup, bahwa hidup kami adalah ibadah di hadapan Tuhan. Biarlah melalui keberadaan kami dalam seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari, semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh karena itu kami senantiasa menjaga diri kami untuk senantiasa sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh para jemaat-Mu, baik yang ada di distrik ini bahkan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan mereka. Tuhan yang menguatkan mereka dalam seluruh aktivitas sehingga mereka boleh mengenal kebaikan Tuhan dan hidup mereka sungguh-sungguh menjadi ibadah dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian acara podcast kita pada hari ini. Kita berbincang-bincang tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Marudut Simanjuntak, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Saya moderator Pendeta Saur Tagaol. Mohon undur diri sampai ketemu dalam acara podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau pada episode-episode yang lebih hebat lagi. Salam Horas. Horas.